Nah, sekarang kita akan bahas tentang negasi dari suatu pernyataan logika yang menggunakan kuantor. Gitu ya. Oke. Misalkan, jadi yang harus kalian ingat ini ya, tentang negasi. Negasi pernyataan logika berkuantor ya. Nah, yang harus kalian ingat di sini gitu ya, kalau kita punya untuk setiap itu negasinya itu adalah terdapat, dan juga kalau terdapat negasinya itu adalah untuk setiap. Contoh misalkan kita punya pernyataan. Contoh kita punya pernyataan untuk setiap x px. Nah, negasi dari ini itu sama saja dengan apa? Terdapat x terus negasi px. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini pernyataan negasinya. Terus kalau misalkan kita punya terdapat x qx, negasi dari ini adalah ya untuk setiap x negasi qx. Oke. Jadi itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan, tentukan ini. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Yang pertama, misalkan, semua politisi itu jujur. Terus yang kedua, semua, oke. Terus ada ini, beberapa orang Amerika makan burger keju. Terus yang ketiga, pernyataan ini. Untuk setiap x, x kuadrat lebih dari x. Dan yang keempat, terdapat x sehingga x kuadrat sama dengan 2. Nah, oke, kita mulai yang A. Yang A itu apa ya? Semua politisi itu jujur. Berarti apa? Kalau kita buat pernyataannya dalam dalam fungsi proposisi dan menggunakan kuantor, semua itu berarti apa? Untuk setiap gitu ya. Nah, kita misalkan domainnya gitu ya. Domainnya itu X itu adalah politisi. Jadi kalau kita punya ini berarti sama saja dengan apa nih? Untuk setiap X, PX gitu ya. Terus kita bilang PX itu adalah X jujur. Berarti apa? Sama saja dengan apa? Semua X, itu ya, semua politisi itu jujur. Berarti kita punya apa? Sama saja dengan semua. Untuk setiap X, PX. Nah, ini negasinya berarti apa ya? Negasi dari untuk setiap X, PX itu adalah apa? Terdapat X negasi PX. Nah, ini apa? Ini sama saja dengan apa? Ada politisi yang apa? Tak jujur. Terus yang B, beberapa orang Amerika suka makan gitu ya, makan burger keju. Berarti kita langsung saja ya, beberapa berarti apa? Ada X yang kita bilang misalkan QX. Jadi ya dengan apa? Domainnya, harus tentukan domainnya. Domain dari X itu apa? Misalkan domain dari X itu adalah orang Amerika. Gitu. Nah, terus QX itu apa? X makan burger keju. Seperti itu. Berarti ada X, PX. Berarti negasinya apa? Ya, negasi dari terdapat X. QX ya berarti apa? Untuk setiap X, negasi QX. Atau ini apa? Ya semua orang Amerika tak makan burger keju. Gitu. Kalau yang C bagaimana? Yang C kan tadi apa? Untuk setiap X, X kuadrat lebih dari X.
Ya berarti negasinya apa ya? Berarti ini negasi dari untuk setiap x kuadrat lebih dari x itu apa? Ya terdapat x negasi dari x kuadrat lebih dari x. Ya negasi dari lebih dari apa? Ya kurang dari sama dengan toh. Ya berarti ada x sehingga x kuadrat kurang dari sama dengan x. Yang D apa? Terdapat x sehingga x kuadrat sama dengan 2. Ya berarti negasi dari ini apa? Itu adalah ya untuk setiap x ya negasi dari apa? X kuadrat sama dengan 2. Negasi sama dengan apa ya? Tidak sama dengan ya. Berarti untuk setiap x kuadrat tidak sama dengan 2. Seperti itu negasi. Nah, bagian yang terakhir dari sebab ini adalah ini. Bagaimana caranya apa? Ini. Menerjemahkan bahasa sehari-hari ke suatu ekspresi logis. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita menerjemahkan itu ya kalimat-kalimat sehari-hari yang kita punya ke dalam bahasa logika menggunakan kuantor, menggunakan apalagi ya, menggunakan kata penghubung dan atau kondisi bikondisi gitu ya, menggunakan negasi mungkin gitu. Nah, misalkan gini, nyatakan gitu ya. Oke, nyatakan kalimat berikut misalkan dalam menggunakan predikat dan kuantor. Gitu. Misalkan apa? Nyatanya semua siswa di kelas ini belajar kalkulus. Nah, belajar kalkulus. Yang pertama, kalau kita mau terjemahkan ini, kita tentukan dulu domainnya. Ya. Nah, kita tentukan domainnya apa? Domain dari X apa? Ya, misalkan kita mau semua siswa dalam kelas. Ya, berarti domain X misalkan semua siswa di kelas. Nah, berarti baru kita punya apa? Misalkan kita bilang PX itu apa? Ya, X belajar kalkulus. Berarti jadinya apa ya? Untuk setiap X, PX, yaitu apa? Untuk setiap siswa, gitu ya, di kelas belajar kalkulus. Atau PX untuk semua X di domain. Gitu ya, atau apa? Semua siswa belajar kalkulus untuk semua yang ada di kelas. Seperti itu. Nah, ini bergantung pada domain ya. Nah, sekarang ini kalau domainnya ini. Sekarang bagaimana kalau domainnya kita ganti? Domainnya diganti. Tadi kan domainnya semua siswa di kelas. Kita ganti domainnya ini jadi. Kita pakai variabel lain ya. Domain dia-nya ini. Semua siswa. Domainnya semua siswa. Bukan yang di kelas. Nah, itu bagaimana? Gitu ya. Bagaimana kita menyatakan menggunakan predikat dan kuantor. Nah, kalau yang ini gitu ya, perhatikan ya. Nah, kalau domainnya semua siswa berarti apa? Kita tahu di pernyataannya tadi apa? Semua siswa di kelas belajar kalkulus. Nah, kalau kita punya ini semua siswa, gitu ya. Nah, ini kan perhatikan berarti pernyataannya ini apa? Ya, berarti pernyataan menjadi apa? Ya, untuk pernyataannya di atas itu sama saja dengan ini kan untuk semua siswa. Gitu ya. Untuk semua siswa, gitu ya, untuk semua siswa X gitu ya. Jika X itu siswa di kelas, maka apa? X belajar kalkulus kan ya? Belajar
belajar kalkulus. Gitu ya. Semua siswa X itu siswa. Jadi pernyataannya menjadi apa ya? Untuk semua siswa, jika siswanya itu di kelas, maka dia belajar kalkulus. Begitu. Karena apa? Syaratnya apa? Semua siswa di kelas. Siswa di luar kelas bagaimana? Kita tidak tahu. Mungkin mereka belajar kalkulus. Mungkin juga tidak. Tapi yang kita mau apa? Kalau dia di kelas, maka dia belajar kalkulus. Seperti itu ya. Berarti ini jadinya apa? Ya ini jadi, ini Y ya, bukan X. Berarti ini jadinya apa? Untuk semua siswa ya kita pakai apa? Untuk setiap Y, terus ini kita misalkan RX, ya itu apa? RX itu apa? X siswa di kelas. Terus yang ini kita namakan S. Gitu ya. SY, RY, SY. Itu apa SY-nya? Y belajar kalkulus. Berarti jadinya apa? Untuk setiap Y, bagaimana? Jika RY, maka apa? SY. Seperti itu. Ya, di sini ingat pakai pernyataan apa? Jika, maka. Gitu. Nah, kenapa? Pernyataan ini benar kalau apa? Semua siswa di kelas belajar kalkulus, kan? Ya, kalau semua siswa di kelas belajar kalkulus, maka ini benar, SR-nya benar, Y-nya benar. Benar maka benar, jadinya benar. Dan apa? Kalau pernyataan ini salah, berarti apa? Cukup ada satu siswa di kelas yang tidak belajar kalkulus. Berarti apa? Kalau ada satu siswa yang tidak belajar kalkulus, berarti apa? RY-nya bagaimana? Benar, tapi SY-nya apa? Salah. True maka false, jadi apa? False ya. Maka pernyataannya jadi salah. Gitu ya. Jadi selalu pakai jika maka. Nah, biasanya kalau pernyataannya untuk setiap ini kita gunakan apa? Jika maka. Gitu ya. Nanti kita lihat contoh yang lain. Gitu. Oke. Nah, ini ada lagi kita lihat ya. Kita lihat ini pernyataan contoh 24 gitu ya. Contoh 24. Contoh 24. Oke, contoh 24 ini apa? Beberapa. Suruhannya sama ya, nyatakan dalam predikat dan kuantor. Apa? Beberapa siswa di kelas ini pernah mengunjungi Meksiko dan apa? Dan semua siswa di kelas ini pernah mengunjungi apa? Mengunjungi Kanada atau Meksiko. Gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi awalnya kita punya apa? Oke, ini dua. Sorry, ini kita punya dua ya. Yang pertama ini, gitu ya. Ini pertama disuruh ubah, dan yang kedua ini. Yang pertama apa? Beberapa siswa di kelas ini pernah mengunjungi Meksiko. Dan yang kedua apa? Semua siswa di kelas ini pernah mengunjungi Kanada atau Meksiko. Gitu. Nah, kita akan lihat ya. Oke. Kita coba yang satu dulu. Yang satu. Misalkan kita tentukan ya. Kalau kita tentukan domain X-nya apa?
semua siswa di kelas, maka pernyataan ini akan menjadi apa? Terus kita misalkan PX itu apa? X pernah apa? Berkunjung ke Meksiko, gitu ya. Maka ini jadinya apa? Ya untuk setiap X, PX, gitu kan ya. Untuk setiap X, PX. Selesai. Bagaimana kalau domainnya diganti? Domainnya menjadi misalkan semua orang. Berarti apa? Pernyataan ini jadi apa? Untuk apa? Kalau kita lihat pernyataannya tadi apa? Beberapa siswa di kelas, ya ada siswa di kelas yang pernah mengunjungi apa? Meksiko. Gitu ya. Berarti kalau domainnya semua orang, berarti kita bisa jadinya apa? Berarti apa? Ada terdapat apa? Terdapat orang Y dengan apa? Y itu siswa di kelas dan apa? Y pernah berkunjung ke Meksiko. Pernah berkunjung ke Meksiko. Berarti jadinya apa? Terdapat orang Y berarti apa? Terdapat Y. Kita bilang ini misalkan WX gitu ya. Itu apa? X siswa di kelas ini. Gitu ya. WY, sorry. Kok X lagi ya? Gitu ya. Y itu siswa di kelas ini. Dan apa? Misalkan yang kedua ini kita bilang apa? Kita bilang apa ini? Misalkan VY, yaitu apa? VY-nya apa? Y pernah berkunjung ke Meksiko. Seperti itu ya. Nah, kita perhatikan contoh 24 ya. Contoh 24 dibilang apa? Ada dua pernyataan, nyatakan dalam predikat dan kuantor. Yang pertama apa? Beberapa siswa di kelas pernah mengunjungi Meksiko. Dan yang kedua, semua siswa di kelas pernah mengunjungi Kanada atau Meksiko. Nah, kita lihat nomor 1 dulu ya. Jawab. Oke. Nah, nomor 1 apa? Lihat ya, kalau kita bilang domainnya semua siswa di kelas, domainnya itu adalah ya, semua siswa di kelas, domainnya itu siswa, bukan semua ya, mohon maaf. Kalau domainnya itu siswa di kelas, berarti apa? Ya, PX-nya adalah X pernah mengunjungi Meksiko. Berarti pernyataannya adalah, bukan untuk setiap, tapi apa? Terdapat. Karena beberapa siswa, terdapat X, PX. Sekarang, kalau domainnya orang, tidak harus siswa di kelas. Bagaimana? Gitu ya. Berarti apa? Kita bisa buat pernyataan yang di atas jadinya apa? Terdapat orang Y dengan apa? Y siswa di kelas dan Y pernah ke Meksiko. Terus kita ganti Y siswa di kelas itu menjadi predikat WY. Y pernah mengunjungi Meksiko menjadi predikat VY, maka kita punya terdapat Y sehingga apa? WY dan VY. Nah, pertanyaannya kenapa tidak yang ini? Kenapa tidak terdapat Y sehingga jika WY maka VY? Kita lihat. Pernyataan yang ini terdapat Y sehingga WY dan VY itu benar kalau apa? Kalau ada siswa yang di kelas yang pernah ke Meksiko. Gitu ya. Nah, tapi dan bernilai salah jika apa? Jika semua siswa di kelas tidak pernah mengunjungi Meksiko. Dan lihat nilai kebenaran ini itu sama saja dengan apa? Sama saja dengan nilai kebenaran pada pernyataannya, yaitu apa? Pernyataannya apa? Beberapa siswa di kelas pernah ke Meksiko. Benar kalau apa? Ya, kalau ada siswa di kelas yang pernah ke Meksiko. Dan salah jika apa? Salah jika ya semua siswa di kelas tak pernah ke Meksiko. Begitu. Dan ini sama ya. Nah, kenapa yang itu tidak? Yang ini. Terdapat Y sehingga jika WY maka VY. Nah, kita lihat gitu ya pernyataan ini.
Nah, misalkan semua siswa tidak ke Meksiko. Gitu ya. Kita lihat ya. Misalkan tidak semua siswa ke Meksiko. Ya, tidak semua siswa ke Meksiko. Nah, dan ada misalkan ada apa namanya? Dan misalkan tidak semua siswa ke Meksiko ya. Lihat ya. Kalau tidak semua siswa ke Meksiko, pernyataan ini apa? Jika dia siswa, maka dia pernah ke Meksiko. Nah, pernyataan ini bisa benar kalau apa? Kalau semua siswa tidak ke Meksiko dan apa? Ada tukang sapu yang pernah ke Meksiko. Misalkan, tidak harus tukang sapu ya, tukang becak juga boleh atau pengusaha. Lihat ya, karena apa? Pernyataan ini apa? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa apa? Terdapat orang Y dengan apa? Yang mana jika Y itu siswa di kelas, maka apa? Y pernah ke Meksiko. Nah, berarti apa? Lihat ya, terdapat orang Y yang mana apa? Jika dia di kelas, maka dia ke Meksiko. Perhatikan. Misalkan ini ya. Misalkan semua orang di kelas tidak ke Meksiko, tapi ada tukang sapu. Lihat ya, kalau Y-nya tukang sapu bagaimana? Berarti ada orang, ya, si Y, si tukang sapu, ada tukang sapu yang mana tukang sapu itu siswa tidak? Gitu ya. Y, misalkan Y itu tukang sapu. Nah, berarti ada orang kan? Ada Y, ada tukang sapu. Ada tukang sapu, benar ya. Terus lihat, kalau WY bagaimana? WY. Tukang sapu itu siswa? Tidak ya. Di sini, false. Tapi tukang sapu pernah ke Meksiko. Berarti VY-nya bagaimana? Benar. False, maka true. Jadi apa? True. Padahal apa? Padahal semua siswa tidak ke Meksiko. Karena apa? Pernyataannya apa? Terdapat orang. Hati-hati. Terdapat orang berarti apa? Pernyataan yang ini bisa benar kalau apa? Karena pernyataan jika maka itu, ya pernyataan jika maka ini benar kalau apa? Bernilai salah hanya kalau ini true, ini false. Baru dia jadi false. Berarti apa? Kalau pernyataan awalnya ini kita buat false, maka pasti akan selalu benar. Nah, pernyataan pertama, pernyataan WY, predikat WY itu bernilai salah kalau apa? Salah kalau apa? Y-nya itu bukan siswa. Oh, berarti gampang dong. Ya, walaupun semua siswa tidak ke Meksiko, kan belum tentu ya. Berarti kita ambil saja Y-nya apa? Y-nya itu adalah pengusaha misalkan. Atau di sini saya contohnya ambil apa? Y-nya tukang sapu yang pernah ke Meksiko. Berarti apa? Ini menyalahi ya, karena apa? Pernyataan kita di soal apa? Beberapa siswa di kelas pernah ke Meksiko. Pernyataan itu salah kalau bagaimana? Kalau apa? Semua siswa di kelas tidak pernah ke Meksiko. Sedangkan ini, lihat ya, sedangkan statement ini, kalaupun semua siswa tidak ke Meksiko, tapi ada tukang sapu yang pernah ke Meksiko, pernyataan ini masih bernilai apa? Benar. Berarti kita tidak bisa pakai yang ini ya. Berarti kita pakai yang mana? Kita pakai yang terdapat Y, WY, dan VY. Itu ya. Nah, sejauh yang saya lihat, pokoknya begini. Kalau pakai kata semua, berarti kita pakai jika maka. Tapi kalau sudah pakai kata beberapa, hindari yang jika maka. Kita pakai apa? Ini. Entah dan atau. Konjungsi atau disjungsi. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi itu gitu ya. Terus yang kedua bagaimana? Yang kedua, jadi pernyataannya tadi ini ya, yang benar yang ini ya. Sorry. Jadi yang tadi gitu ya. Jadi kita punya apa? Terdapat Y sehingga apa? WY dan
V, Y. Ini jawabannya. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 apa? Semua siswa di kelas pernah mengunjungi Kanada atau Meksiko. Oke, semua siswa pernah mengunjungi Kanada atau Meksiko. Nah, berarti kita tulis ya, semua siswa di kelas pernah berkunjung ke Kanada atau Meksiko. Nah, kita tentukan kalau domainnya siswa di kelas, maka berarti jadinya apa? Ya, kalau domainnya itu semua siswa di kelas, berarti apa? Ini sama saja dengan apa? Ya, untuk setiap X itu semua siswa, terus kita bilang apa? Untuk setiap X, bagaimana apa? X pernah mengunjungi apa? Terus kita bilang PX itu X berkunjung. Ingat ya, berkunjungnya ada 2 tempat. Berarti yang pertama ke Kanada, terus QX-nya kita buat apa? X berkunjung ke Meksiko ya. Berarti pernyataannya menjadi apa? Menjadi untuk setiap X, untuk setiap siswa, gitu ya. Siswa itu pernah berkunjung ke Kanada atau siswa itu pernah berkunjung ke Meksiko. Selesai. Bagaimana kalau kita ganti? Ini domain X ya. Bagaimana kalau kita ganti domainnya? Ya jadinya Y. Domainnya apa? Orang. Berarti pernyataannya apa? Jadinya apa? Untuk orang Y, gitu ya. Untuk apa? Semua orang Y. Jika apa? Jika Y itu bagaimana? Y itu siswa di kelas, maka apa? Maka Y pernah berkunjung ke mana? Ke Kanada atau Y bagaimana? Pernah berkunjung ke Meksiko. Gitu ya, ingat kalau sudah semua kita pakai jika maka pernyataan kondisi. Berarti kita punya di sini sama saja dengan apa? Kalau kita bilang semua orang di kelas itu AX, gitu ya. Terus yang pernah berkunjung ke Kanada itu kita bilang, oh jangan pakai AX lagi ya, AY. Terus ini BY. Terus ini itu CY. Maka kita punya apa? Berarti pernyataannya bagaimana ya? Untuk setiap Y, bagaimana? Jika AY, maka apa? Maka dia pernah berkunjung ke Kanada atau pernah berkunjung ke Meksiko. Seperti itu ya. Oke, ini contohnya. Kemudian subbab 1.4 ini beres. Nanti kalian coba kerjakan latihannya. Soal latihan yang pertama ini dikerjakan nanti kalian kerjakan saja. Nanti dikumpulkannya hari Minggu ya, karena nanti saya akan masih kasih materi lagi tentang subbab 1.5. Kerjakan soalnya, ya. Terus ini kerjakan soal latihan halaman berapa nih? Halaman 53 sampai 57. Nomor ini. Nomor 2. Setelah nomor 2, setelah nomor 2, nomor 12. Setelah nomor 12,
Setelah nomor 12, kita lihat ya. Oke, nomor 17. Nomor 17 itu kita lihat dulu ya. Nomor 17. Oke, sebelum kerja nomor 17 saya kasih contoh. Gitu ya. Oke, sebelum kerja 17 kita lihat contoh ini ya. Contoh ini, misalkan kita punya gini. Misalkan domain dari PX itu ini adalah 1, 2, 3. Gitu ya. Terus kita mau tulis apa? Nah, nyatakan. Nah sekarang, misalkan nyatakan apa? Nyatakan kalimat ini ya, kalimat kuantor ini dalam bentuk proposisi, kalimat proposisi menggunakan disjungsi atau konjungsi gitu ya. Atau konjungsi itu. Nah, yang pertama misalkan kita punya untuk setiap x px. Untuk setiap x px itu berarti apa? Ya, px untuk setiap x. Berarti yang ini sama saya dengan apa ya? Berarti ini adalah apa? P1 dan P2 dan P3 gitu. Karena untuk setiap gitu. Untuk setiap berarti apa? Ya, untuk setiap bernilai benar kalau semuanya benar. Begitu ya. Nah, itu jadi harus diperhatikan. Seperti itu ya. Karena untuk setiap, bagaimana kalau ini terdapat x px. Ya, kalau terdapat x berarti apa? Cukup salah satu ya. Bisa saja misalkan P1 atau P2, berarti jadinya apa? P1 atau P2 atau P3. Seperti itu. Ya. Nah, itu maksudnya. Nah, itu maksudnya menyatakan dalam bentuk ini ya, menggunakan kalimat proposisi apa? Proposisinya cuma menggunakan apa? Konjungsi dan disjungsi, atau dan atau. Gitu ya. Nah, nomor 17. Coba dikerjakan ya. 17 bagaimana? 17 janganlah. Terlalu ini. Coba kerjakan nomor jangan 17. Jangan 17, nomor 19. Belum kerjakan tadi nomor berapa ya? 2. Kerjakan
Nomor 2, 12, 19. Kemudian nomor 2, 12. Oke. Nomor berapa ya? Nomor 24. 24 atau 23 ya? 24 saja. Nah, nomor 24. Nomor 24 setelah itu nomor berapa lagi ya? Nomor, tunggu sebentar ya, lagi dicek. Terus nomor 36 dan nomor 48.